Zanka terlihat ngantuk dan ingin kembali ke kamarnya untuk tidur. Tapi dia agak penasaran mengapa malam ini suasana di kantin begitu ramai. Pemuda itu lantas bertanya pada Ryo, mengapa semua orang berkumpul dan makan bersama-sama. Ryo pun menjawab bahwa ini adalah pesta untuk menyambut kedatangan Rudo di dunia bawah. Di sini Zanka agak bingung mengapa Rudo yang menjadi bintang utamanya malah tidak antusias sama sekali. Ternyata si Rudo murung karena tidak bisa menggunakan piranti jiwanya dengan maksimal pada quest sebelumnya. Zanka pun mengalihkan pembicaraan mengenai sosok monster limbah aneh yang sebelumnya dilawan Ryo. Ryo mengungkapkan bahwa monster tersebut berbeda dari monster lainnya. Monster itu tidak memiliki inti anima, melainkan sebuah benda. Benda yang berupa cutter itu merupakan piranti jiwa yang bisa menggerakkan monster. Fakta ini sebenarnya membuat Ryo dan timnya merinding. Dikarenakan tidak memahami apa-apa, Ryo pun melimpahkan semua masalah ini pada atasannya agar bisa ditindaklanjuti. Ketika Rudo masih murung sembari memandangi kedua sarung tangannya, tiba-tiba saja Gris Rubion datang dan mengajaknya ngobrol. Gris berterima kasih karena Rudo sudah menyelamatkan Volo dari serangan monster. Tapi setelah mengingat tentang kejadian kemarin, Rudo malah semakin murung. Dia merasa tidak melakukan apa-apa, dan bahkan piranti jiwanya hampir melukai Volo. Endingnya dia harus ditolong oleh Gris dan Ryo. Pemuda itu sangat kesal karena tidak ada peningkatan kinerja. Di dunia atas Rudo selalu cepat emosi dan suka menyerang musuh. Untungnya Recto selalu datang untuk membereskan semua permasalahannya. Bagaimanapun juga Rudo harus segera kembali ke dunia atas secepat mungkin. Tapi untuk menjawab ekspektasi orang lain saja dia masih belum bisa. Hal ini benar-benar membuat Rudo kerdil. Menanggapi situasi ini, Gris malah kembali berterima kasih pada Rudo. Rudo adalah orang baru pertama yang mengakui keberadaan unit supporter. Umumnya member baru selalu meremehkan supporter. Mereka berpikir bahwa supporter adalah beban, dan mereka merupakan kumpulan orang-orang lemah tanpa skill. Walau tidak semuanya, tapi tetap saja, rata-rata orang baru pasti berpikir demikian. Tapi Gris mengungkapkan bahwa Rudo berbeda. Gris lantas mengatakan bahwa Volo Tunito bergabung dengan Cleaners untuk membasmi semua monster. Walau tidak memiliki kemampuan, tapi Volo sedang merawat suatu benda agar nantinya bisa menjadi Kyver. Ketika sudah menjadi Kyver, Volo akan stay di unit supporter dan membungkam orang-orang yang sudah meremehkannya. Gris meminta Rudo agar tidak terjebak dengan pemikiran menjadi kuat. Untuk menjawab ekspektasi orang lain, setidaknya Rudo harus memastikan tentang keinginan terbesarnya dulu. Sesuatu yang sangat amat ingin Rudo lakukan dengan sepenuh hatinya. Gris lantas mengusap kepala Rudo dan memberikannya semangat. Bagaimanapun juga semua usaha Rudo telah membuatnya hidup hingga detik ini. Perlakuan Gris yang hangat tak ayal membuat Rudo terharu. Selain itu, semua teman-teman baru di Cleaners memperlakukan Rudo dengan sangat baik. Pemuda itu mematung seakan tidak percaya dengan yang dilihatnya. Dia pun bangkit untuk bergabung dan berinteraksi dengan rekan-rekan barunya. Sesaat kemudian suasana kantin berubah menjadi semakin berwarna dengan kehadiran Gobu. Engine mengungkapkan bahwa Gobu adalah pria yang tidak pernah berhenti melakukan apa yang diinginkannya. Walau semua orang masih makan, tapi Gobu tidak peduli. Dia tetap santai menggambar grafiti hingga tuntas. Di sisi lain, Johnny dipantai habis-habisan oleh seorang lelaki maniak yang diketahui bernama Jabber Wonger. Johnny memberikan seluruh informasi yang dimilikinya pada Jabber. Dia pun memohon supaya Jabber mengampuninya. Tapi bukannya mengampuni, Jabber malah menghabisi Johnny tanpa belas kasihan. Setelah mengantongi ciri-ciri Kyver yang dimaksud Johnny, Jabber pun berniat untuk bermain dengan sosok Kyver dari dunia atas itu. Di hari berikutnya, Semyu mendapatkan quest dari seorang klien. Untuk menyelesaikan quest tersebut, Semyu meminta Zanka Nijiku berangkat. Zanka sendiri tidak masalah dengan questnya. Dia hanya malas mengapa Rudo yang belum resmi menjadi member Cleaners malah mengikuti quest ini. Semyu menjelaskan bahwa alasannya memanggil Rudo karena quest ini melibatkan orang dunia atas. Seorang pedagang diserang monster limbah ketika hendak menyeberang zona kontaminasi. Di situ salah satu dagangannya dicuri oleh monster tersebut. Klien itu meminta agar Cleaners membereskan si monster sembari merebut dagangannya. Dagangan yang dimaksud ternyata adalah orang hidup yang jatuh dari dunia atas.
Informasi ini membuat Rudo agak kaget. Melihat dua orang dari dunia atas yang jatuh dan ditemukan dalam keadaan hidup bukanlah hal yang normal. Dengan menyelesaikan quest ini, mungkin akan didapatkan petunjuk tentang cara pergi ke dunia atas. Walau belum mahir menggunakan kekuatannya, tapi dengan tegas Rudo akan menyelesaikan quest ini. Semiyu sebenarnya ingin menugaskan Engine dalam misi ini, tapi Engine tidak bisa karena sudah memiliki quest yang lain. Pun demikian, Engine berpesan bahwa Zanka adalah lelaki yang bisa diandalkan. Jika ada Zanka, semua quest pasti akan selesai dengan aman. Tentu saja informasi ini membuat Zanka sangat bangga. Dia yang awalnya kesal kini berubah jadi penuh semangat. Setelah berjalan beberapa saat, semua orang dikagetkan dengan kemunculan wanita aneh. Ternyata wanita itu adalah klien yang menghubungi Semiyu. Dia adalah pedagang yang menyewa jasa cleaners. Tanpa basa-basi, Rudo langsung memberikan banyak pertanyaan pada si pedagang tentang orang dari dunia atas. Rudo juga curiga kalau si pedagang berniat untuk menjual orang dunia atas itu. Jelas saja wanita itu menepis dugaan Rudo. Dia sebenarnya juga khawatir dan ingin menyelamatkan orang itu dari cengkeraman monster limbah. Pedagang itu lantas membawa semua orang ke tempat persembunyian monster limbah. Di sini Zanka terlihat curiga dengan perilaku monster limbah. Jika dipikir-pikir, semua orang pasti diserang monster. Apalagi sifat monster limbah sangatlah agresif. Jadi sangat kecil kemungkinannya jika orang dari dunia atas itu masih hidup. Sesaat kemudian wanita pedagang menunjuk salah satu gedung tempat monster limbah bersembunyi. Zanka pun memerintahkan semua membernya untuk waspada akan serangan dadakan. Setelah memasuki gedung, Gris melihat seseorang di ujung ruangan. Tapi tiba-tiba saja seorang pedagang mendorong semua orang hingga mendekati sosok manusia itu. Setelah dilihat dengan seksama, ternyata sosok tersebut bukanlah manusia, melainkan sebuah boneka yang mengenakan baju orang dunia atas. Detik itu juga lantai tiba-tiba ambrol hingga semua orang terperosok masuk ke lantai terbawah. Setelah memastikan semua orang baik-baik saja, Gris lantas bertanya kemanakah orang dari dunia atas yang dimaksud oleh si pedagang. Anehnya si pedagang itu menjawab bahwa orang dunia atas yang dimaksud sebenarnya adalah Rudo. Setelah itu si pedagang tiba-tiba meleleh begitu saja. Suasana pun semakin membingungkan ketika muncul dua orang tidak dikenal yang membawa lentera berwarna ungu. Zanka pun mulai memahami tentang situasi saat ini. Dia paham betul bahwa itu merupakan jebakan yang disiapkan oleh organisasi Riders atau pengendara. Seorang wanita yang kita sebut saja namanya Puppet berkata bahwa Riders akan merebut Rudo secara paksa. Gris menjelaskan secara garis besar tentang Riders pada Rudo. Intinya Riders adalah bandit. Mereka adalah pencuri dengan modus operandi kejam. Selain itu, rumornya mereka tengah melakukan penelitian yang mencurigakan. Gris lantas memerintahkan rekan-rekannya untuk melarikan diri, sementara dirinya dan Volo akan mengawal Rudo. Zanka bertugas untuk melumpuhkan para Riders seorang diri. Rudo pun terpaksa pergi bersama supporter dan meninggalkan Zanka. Pemuda itu benar-benar kesal karena lagi-lagi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan selalu dilindungi oleh orang lain. Zanka tidak menyangka kalau organisasi Riders bisa mendengar informasi rahasia mengenai Rudo. Tapi tujuan Riders sebenarnya bukan untuk menjual Rudo. Mereka hanya ingin bertanya pada Rudo mengenai segala hal dari dunia atas. Puppet pun berpikir bahwa bertanya secara langsung merupakan cara paling efektif. Apalagi Rudo berhasil melewati perbatasan dalam keadaan hidup. Zanka pun tidak mengerti tentang perbatasan yang dimaksud Puppet. Tapi dia tidak ambil pusing dan bersiap untuk bertarung. Puppet pun membangkitkan banyak boneka lumpur untuk menyerang Zanka. Puppet memiliki piranti jiwa sebuah sekop kecil. Sekop itu memungkinkannya bisa membuat boneka lumpur serta mempengaruhi kepadatan lantai. Tanpa banyak bicara, Zanka melepaskan kekuatan tongkatnya. Dia pun melibas beberapa boneka lumpur dengan sekali sapuan. Namun tiba-tiba saja lelaki bernama Konza keluar dari boneka lumpur dan menghantam Zanka. Tidak hanya sekali, Konza memukul Zanka berulang kali hingga lelaki bertongkat itu tersungkur. Lebih parahnya lagi, kaki Zanka tiba-tiba tenggelam di dalam lumpur. Tentu saja hal ini membuatnya kesulitan untuk melepaskan serangan.
Nyatanya si Puppet sudah mengubah beberapa area lantai di tempat ini menjadi lumpur. Dia berasumsi bahwa Zanka adalah orang terkuat dalam kelompok ini. Jika berhasil mengalahkan Zanka, maka Riders lah yang jadi pemenangnya. Zanka pun begitu kesal karena Puppet terlalu banyak bicara. Dia sudah muak dengan pertarungan ini. Selain itu, Zanka telah menyadari bahwa Konza bukanlah Kiefer. Konza hanya lelaki yang melepaskan tinju biasa saja. Puppet memberikan sepatu tapak lebar agar Konza tidak tenggelam dalam lumpurnya. Mendengar hal itu, Puppet langsung naik pitam. Tindakannya seakan telah membenarkan semua pernyataan Zanka. Wanita itu pun melepaskan lebih banyak pasukannya untuk menghabisi Zanka. Tapi detik itu juga Zanka menghujamkan ujung tongkatnya ke lantai. Dia lantas memindai seluruh pasukan Puppet melalui getaran tongkat di tangannya. Setelah menerima aura aneh pada salah satu boneka lumpur, Zanka segera melesat dan memukul Konza beserta Puppet dalam sekali serangan. Kedua member Riders itu pun tumbang seketika. Bersamaan dengan itu, semua boneka lumpur langsung hancur tidak karuan. Zanka pun merasa di atas angin. Namun lelaki itu sangat kaget ketika di belakangnya tiba-tiba muncul Jabberwonger yang menyeringai gila dengan penuh ancaman.